Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu biografi Profesor Dr. Muhammad Sayyid Al-Atas. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau lahir di Jawa Barat, Bogor, pada tanggal 3 September 1931. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, Profesor Dr. Muhammad Sayyid Al-Atas ini memulai pendidikannya saat beliau berusia 5 tahun. Setelah beliau berusia 5 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya, lalu melanjut sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Setelah melewati semua itu, beliau mendaftarkan menjadi tentara di Resemin Melayu. Ternyata saat beliau berada di Resemin Melayu, beliau menjadi perwira kadet. Lalu karena kepintaran dan kecerdasannya, beliau dirujuk untuk masuk ke sekolah di Chester, Inggris, Eton Hall. Tidak cukup sampai di situ, beliau melanjutkan pendidikan militernya di Sandhurst pada tahun 1952 sampai 1955 dan beliau berhenti. Tetapi berhentinya beliau dari pendidikan militernya itu bukan berarti beliau berhenti untuk belajar, tetapi beliau melanjutkan sekolahnya di McGill University Montreal dan beliau mendapatkan gelar Master of Art dengan nilai yang sangat memuaskan. Lalu beliau melanjutkan pendidikan pascasarjananya di University of London pada tahun 1963 sampai 1964. Lalu pada tahun 1965 beliau mendapatkan gelar Doctor of Philosophy di bidang filsafat Islam dan sastra Melayu Islam dengan nilai yang sempurna. Baiklah, selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu yang pertama, menurut beliau kita harus menjadi orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu agar menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan bertujuan untuk kembali ke ciptanya, ke penciptanya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode pendidikan. Nah, metode pendidikan menurut beliau ini ada 2, yaitu yang pertama tauhid dan metode metafora. Nah, metode tauhid ini yaitu langsung mendapatkan kearifan dan spiritual yang langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti Nabi Muhammad yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah lewat perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu metode metafora. Nah, metode metafora ini seperti metode yang menggambarkan perumpamaan-perumpamaan, misalnya seperti kata-kata kias dan lain-lain. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf apabila ada sedikit suara, soalnya teman saya yang di samping lagi berisik. Oke, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Delzona, NIM 2100031093. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kurikulum pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Struktur kurikulum Syekh Muhammad Naqib Al-Atas memiliki perbedaan di antara yang lainnya karena menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, manusia memiliki sifat dualistik. Oleh karena itu, pelajaran yang harus disampaikan harus memiliki 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu kebutuhan yang bersifat dimensi tetap atau yang biasa kita sebut dengan fardhu ain. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan yang bersifat material emosional atau yang biasa kita sebut dengan fardhu kifayah. Adapun ilmu-ilmu yang memiliki hukum fardhu ain yang wajib kita pelajari yaitu ilmu tentang mempelajari Al-Quran dan penafsirannya, ilmu yang mempelajari tentang syariat-syariat agama Islam, ilmu yang mempelajari tentang
hadis dan sunnah-sunnah Nabi, ilmu yang mempelajari tentang akidah Islam, ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, dan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Adapun ilmu-ilmu yang memiliki hukum fardu kifayah untuk kita pelajari, jadi tidak wajib umat muslim mempelajarinya. Namun masyarakat muslim harus bertanggung jawab apabila tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tersebut. Dalam teori pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ilmu tersebut dibagi menjadi 8. Yang pertama, ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, ilmu perbandingan agama, ilmu kebudayaan barat, ilmu linguistik, dan ilmu sejarah. Ilmu-ilmu fardhu ain akan digunakan untuk pondasi dalam pengembangan lebih lanjut yang meliputi beberapa aspek keilmuan seperti ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. Apabila aspek keilmuan tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih baik, salah satu dari aspek pondasinya yaitu dari ilmu-ilmu fardhu ain, aspek keilmuan tersebut dapat menjadi salah satu jalan atau wasilah kita untuk mengenal lebih dekat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ketaatan pada semua perintah dan larangannya. Kurikulum yang baik menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yaitu kurikulum yang dapat menjadikan manusia meraih derajat kamil atau sempurna. Perspektif seperti ini seharusnya dapat kita sampaikan kepada peserta didik, karena dapat menjadikan peserta didik memiliki kepribadian yang unggul dari segi intelektual dan segi spiritual. Ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah memiliki sifat yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Keduanya berkembang sesuai dengan kemampuan intelektual dan spiritual individu masing-masing. Kedua ilmu tersebut, ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah, tidak ada batasannya untuk kita pelajari. Karena pengetahuan itu sifat Tuhan, ia tidak terbatas. Namun kembali lagi dengan kemampuan intelektual dan kemampuan spiritual individu masing-masing dan masyarakatnya. Ilmu fardhu ain tidak hanya diajarkan di pendidikan jenjang dasar, namun harus tetap berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi, karena universitas merupakan jenjang tertinggi dalam pendidikan. Maka dari itu, universitas akan menjadi contoh untuk jenjang-jenjang yang di bawahnya. Oleh sebab itu, perlu memprioritaskan pengembangan pendidikan fardhu ain dan fardhu kifayah pada lingkup perguruan tinggi, yang kemudian memproyeksikannya ke jenjang-jenjang yang lebih rendah atau jenjang-jenjang yang di bawahnya. Pembahasan yang kedua tentang pendidik menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menegaskan kepada pendidik agar tidak hanya mengajarkan kepada peserta didiknya ilmu pengetahuan umum, namun harus juga mengajarkan tentang kepribadian, tentang pendidikan kepribadian untuk para peserta didik. Dengan demikian, pendidik juga harus memiliki kepribadian yang baik, karena akan menjadi contoh dan cerminan untuk peserta didiknya. Oleh karena
yang bertujuan agar peserta didiknya mencontoh peserta didik mencontoh guru-gurunya, sehingga peserta didik dapat menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Pada pembahasan pendidik, Syekh Muhammad Naqib Al-Athas menggunakan konsep ta'dib yang bertujuan pendidik dapat melatih jiwa dan rohnya untuk menunjukkan pendidikan intelektual, spiritual, dan sosial kepada semua orang. Tidak hanya itu, pendidik dapat mencerminkan sifat kepribadiannya yang baik dalam setiap aspek kehidupan, dan dapat juga mencerminkan atau mencontohkan kepada setiap peserta didiknya agar peserta didiknya dapat meniru kepribadian baik seorang pendidik atau guru. Karena pendidik akan selalu menjadi cerminan atau contoh untuk para siswa atau peserta didik. Pembahasan selanjutnya tentang peserta didik menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Athas. Syekh Muhammad Naqib Al-Athas, peserta didik menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Athas yaitu seseorang yang teliti dalam menuntut ilmu. Dalam artian seseorang yang tidak terburu-buru dalam menuntut ilmu. Tidak hanya itu, ia juga harus memperhatikan kepada siapa ia belajar. Dalam pembahasan peserta didik, Syekh Muhammad Naqib Al-Athas tidak memberi batasan kepada siapa kita belajar dan di mana kita belajar. Namun tidak lupa tujuan untuk kita belajar, yaitu untuk menjadi pribadi yang berilmu dan beradab. Peserta didik dalam menuntut ilmu harus memperhatikan tentang keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran di saat menuntut ilmu. Hal-hal tersebut harus diajarkan kepada peserta didik sejak dini dalam kehidupan kesehariannya. Menghormati dan mempercayai guru adalah sebuah hal yang diharuskan untuk peserta didik. Selain itu, peserta didik diwajibkan untuk menerima semua kekurangan yang dimiliki oleh pendidik atau guru. Dalam artian, peserta didik harus mengedepankan adab di saat menuntut ilmu atau dalam proses pembelajaran. Karena berilmu tanpa beradab, ilmu itu tidak akan bermanfaat. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Athas, salah satu hal penting selain dalam proses pembelajaran, selain ikhlas dan sabar terhadap pendidik, kita juga harus memahami, kita harus memperhatikan apa yang telah disampaikan atau apa isi dan pesan yang disampaikan pendidik kepada kita saat proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.